investor, ketemu lagi dengan saya Ika. Di konten kali ini kita mau ngebahas mengenai saham Telkom. Disclaimer on ya, kami tidak merekomendasikan buy ataupun sell, tapi hanya sekedar knowledge sharing untuk memperkaya wawasan sebagai pertimbangan dalam berinvestasi. Emiten Telkom ini sekarang sedang jor-joran untuk investasi di sektor teknologi. Apakah nantinya Telkom akan mengikuti jejak Emtek yang dialihkan ke sektor teknologi? Mari kita kenali mengenai Telkom ini. PT Telkom Indonesia didirikan di tahun 1991. Ini adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi dan informatika. 52% sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia dan 47,91% sisanya dimiliki oleh publik. Telkom ini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan di New York Stock Exchange dengan kode TLK sejak 1995. Telkom memiliki 10 entitas anak langsung yang masih beraktivitas dan beroperasi, kemudian 24 entitas anak tidak langsung, kemudian ada 10 entitas afiliasi, dan di antaranya ada Telkomsel yang kita kenal sebagai provider seluler, kemudian ada Telkomsat, itu di satelit, dan ada Mitratel, ini yang akan IPO ya, ini bergerak di bidang menara. Telkomsel yang merupakan anak usaha Telkom, itu 65% sahamnya dimiliki oleh Telkom Group dan 35% sahamnya dimiliki oleh Singtel. Namun kepemilikan Singtel atas Telkomsel ini sempat memunculkan kegaduhan karena induk usaha dari Singtel yaitu Temasek itu menguasai 41,94% saham PT Indosat setelah dinyatakan sebagai pemenang divestasi pemerintah RI di Indosat. Temasek menguasai saham Indosat melalui STT dan Temasek ini tercatat memiliki 100% saham STT. Itu artinya Temasek secara tidak langsung menjadi pemegang saham ganda di dua operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, yaitu Telkomsel dan Indosat. Sehingga oleh KPPU, Temasek dan anak usahanya ini sempat dianggap bahwa dia melanggar larangan kepemilikan silang dan melanggar larangan praktek monopoli. Setelah itu, akhirnya mereka memutuskan untuk melepas Indosat dan mereka mempertahankan kepemilikan sahamnya di Telkomsel. Infrastruktur Telkom ini mencakup tidak hanya di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Jadi Telkom ini memiliki 167.000 km fiber optic backbone. Jadi fiber optik ini adalah kabel dari fiber untuk transmisi sinyal dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Selain itu juga memiliki 117 POP dan memiliki 3 satelit. Dan ternyata Telkom ini juga memiliki bisnis data center. Telkom ini memiliki 26 data center, itu 5 di luar negeri dan ada 21 di dalam negeri yang terdiri atas 18 data center neurocentric dan 3 data center di tier 3 dan tier 4. Data center ini sekarang sedang hype, semua berlomba-lomba masuk ke bisnis data center. Sebut saja ada Bos Group Indofood yaitu Antoni Salim yang memiliki saham lebih dari 11% di PT Data Center Indonesia atau kode sahamnya di JII, yaitu salah satu pemain data center yang kemarin harga sahamnya sempat go to the moon ya, dari harga 420 ke 59.000, yaitu meroket 14.000%. Selain Antoni Salim ini juga ada anak usaha dari Lipo, yaitu PT Multipolar Teknologi atau MLPT yang juga masuk ke bisnis data center. Kemudian ada Jarum juga ikut serta dalam peta persaingan data center melalui E4T. Telkom sendiri sekarang sedang membangun hyperscale data center, yaitu data center yang dibangun di atas tanah seluas 6,5 hektar di daerah Cikarang dan kapasitasnya ada 10.000 rak dengan daya listrik sebesar 75 MW. Jadi fasilitas ini nantinya direncanakan akan terhubung ke seluruh jaringan milik Telkom Group dan nantinya akan bisa menservis ke seluruh jaringan provider. Selain data center ini juga Telkom memiliki bisnis digital platform yaitu yang mencakup ada big data dan analitik. Ini nantinya diperlukan untuk intelligence artificial dan ada IoT atau Internet of Things.
Dari segmen pelanggan, produk dan pelayanan dari Telkom Group ini dibagi menjadi 5, yaitu ada mobile. Mobile ini mencakup layanan seluler, jadi SMS, mobile broadband, kemudian mobile digital, semacam IoT. IoT itu Internet of Things. Kemudian ada big data, layanan keuangan, iklan digital, gitu. Nah, kemudian yang kedua ada consumers. Consumers ini cakupannya fixed voice, fixed broadband, IPTV, dan digital. Jadi telepon rumah masuk dalam kategori yang ini. Kemudian ada enterprise. Enterprise ini data center, cloud, satelit semuanya masuk ke sini. Kemudian ada wholesale dan international business. Ini adalah bisnis menara, jadi Mitratel itu yang akan IPO termasuk dalam kategori ini. Kemudian ada lain-lain. Nah, lain-lain ini ternyata bahwa Telkom Group ini juga masuk ke platform digital, konten digital, bahkan mereka juga masuk ke e-commerce, tapi yang B2B atau business to business ya. Mari kita lihat dari sisi laporan keuangan. Ini adalah laporan keuangan dari 2015 sampai 2020 yang full year, kemudian di tahun 2021 untuk 3 bulan pertamanya. Dari sisi rasio laba terhadap jumlah aset atau ROA, yaitu return on asset, average selama 5 tahun adalah sekitar 12%, dan di tahun 2021 ini sudah mencapai 13%. Jadi oke, karena di atas 10%. Kemudian dari sisi return on equity, itu konsisten di atas 20%. Average dalam 5 tahun ke belakang adalah 24%. Kemudian dari margin usaha itu konsisten di atas 30%. Average operating margin 5 tahun ke belakang sekitar 32%. Kemudian dari sisi rasio lancar, itu jika dibandingkan, ini adalah perbandingan antara aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek ya. Di Q1 2021 ini sudah membaik kalau dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian dari rasio hutang terhadap ekuitas, average-nya adalah 41%, tapi di tahun Q1 2021 ini sudah mencapai 53%, artinya cukup bagus ya. Bahkan oleh Moody and Fitch dikategorikan dalam kategori BAA1. Kemudian Pevindo mengkategorikan sebagai stabil outlook atau di kategori AAA. Kontributor dari revenue Telkom ini terbesar adalah dari data, internet, dan IT. Kemudian diikuti oleh SMS, fixed, dan seluler. Kemudian diikuti oleh IndiHome. Dan sisanya adalah dari interconnection, network, dan others. Kalau kita lihat di sini bahwa IndiHome itu naik cukup tinggi, mereka membukukan growth 25%, sementara di SMS, fixed, dan seluler itu justru turun 25%. Jadi sepertinya masyarakat sekarang karena pandemik ya, hampir semuanya membutuhkan internet baik untuk belajar, bekerja, shopping, atau bahkan ibu-ibu memasak di dapur pun mereka juga membutuhkan internet mungkin buat mengecek resep, dan seterusnya. Tapi di bisnis SMS, fix, dan seluler itu turun, yaitu minus 25%. Interconnection minus 11%. Lalu bagaimana dengan harga sahamnya? Sampai dengan perdagangan kemarin, yaitu hari Senin tanggal 19 Juli 2021, harga saham ditutup di harga Rp3.220. Dengan harga saham Rp3.220, artinya Telkom membukukan market cap 318,98 triliun. Dan untuk PER-nya adalah 15,33, kemudian price to book value adalah 3,11. Secara sektoral seperti apa sih Telkom ini? Kita bandingkan dengan Indosat. Jadi Indosat itu di harga 6.150 itu diperdagangkan dengan PBV 2,77. Kemudian ada XL itu di harga 2.470, dia diperdagangkan di PER-nya adalah 1,35. Artinya kalau dari sisi PBV sebenarnya Telkom ini relatif mahal jika dibandingkan dengan Indosat dan juga XL. Telkom ini termasuk dalam sektor infrastruktur. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Telkom itu tidak hanya bisnis telekomunikasi, namun bisnis infrastruktur telekomunikasi yang sesungguhnya. Makanya dia dimasukkan ke dalam sektor infrastruktur. Dan Telkom ini di sektor infrastruktur merupakan market cap yang mendominasi dari sektor infrastruktur. Jadi kalau kita mau compare PBV dari Telkom, sebaiknya kita compare secara overall di sektor infrastruktur. Kalau kita lihat dari IDX sektor infrastruktur,
Di sini tampak bahwa rata-rata PER-nya adalah 24, kemudian PBV-nya adalah 2. Artinya untuk Telkom secara PBV dia lebih mahal jika dibandingkan dengan emiten sejenis di sektor infrastruktur. Tapi dari sisi PER, Telkom masih cukup murah yaitu di 15,33, sementara average PER-nya adalah di kisaran 24. Hal yang nggak kalah penting untuk diperhatikan mengenai Telkom ini adalah what's going on dengan Telkom ini. Yaitu ada 5 hal, satu mengenai data center, kemudian yang kedua mengenai investasinya di Gojek, yang ketiga adalah rencana untuk IPO Mitratel, yang keempat adalah mengenai data edge, dan yang kelima adalah mengenai rencana venture capital, merupakan salah satu bidang bisnis dari Telkom. Telkom akan punya data center terbesar di Indonesia. Jadi PT Telkom ini akan membangun hyperscale data center di Cikarang di atas tanah seluas 6,5 hektar dengan kapasitas totalnya ada 10.000 rak dan daya listriknya ada 75 megawatt dengan konsep green data sehingga emisi karbon dioksidanya cukup rendah. Telkom Group ini saat ini sudah memiliki 5 data center internasional, 18 neocentric, dan 3 data center tier 3 dan 4. Jadi Telkom Hyperscale Data Center ini nantinya akan dimaksudkan untuk mendukung digitalisasi Indonesia. Kemudian mengenai suntikan dananya ke Gojek. Jadi saat ini Telkom ini sedang jor-joran untuk suntik Gojek. Kita lihat bahwa saat ini PT Telkom ini intens berinvestasi di perusahaan rintisan Dekakorn yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa itu senilai 4,3 triliun. Padahal sebelumnya mereka sudah punya investasi di situ. Sehingga total sampai dengan saat ini mereka telah berinvestasi sebesar 6,45 triliun sampai dengan 21 Mei 2021. Kemudian untuk Telkom ini juga akan meng-IPO-kan anak usahanya yaitu Mitratel. Jadi Mitratel ini adalah salah satu anak usaha yang bergerak di bisnis menara dan direncanakan akan IPO yaitu dengan PT Daya Mitra Telekomunikasi alias Mitratel yang ditargetkan akan rampung pada akhir kuartal ketiga tahun. Telkom ini juga sekarang sedang mengembangkan pusat data edge neurocentric yang cocok untuk mendukung 5G. Jadi kedepannya kita nggak akan menggunakan 4G lagi, tapi akan menggunakan 5G. Nah, si Telkom ini saat ini mengembangkan jenis edge ini menggunakan brand neurocentric. Jadi Telkom menilai bahwa pusat data skala kecil ini nantinya akan sangat cocok untuk 5G yang akan membantu melayani kebutuhan implementasi 5G di mobile wireless di seluruh Indonesia. Kemudian untuk Telkom ini juga saat ini mereka sedang mengembangkan salah satu bisnisnya yaitu venture capital. Bahkan Presiden Bukalapak Fajri Rashid itu ditunjuk menjadi direktur di Telkom oleh Erick Thohir. Dan untuk ke depan Telkom akan siap mengakuisisi startup potensial. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.